Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hauzipedia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang emotional detox. Emosi adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Rasa suka, rasa benci, rasa marah, rasa sedih, dan emosi-emosi yang lainnya senantiasa menemani kita dalam hidup ini. Bahkan emosi adalah sebuah kebutuhan, tentunya dalam konteks interaksi sosial kita. Kita butuh rasa sedih ketika melihat ada keluarga kita, saudara kita, atau teman kita yang tertimpa musibah. Kita juga tentu akan merasa senang dengan kebahagiaan yang ada atau tengah dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Atau kita akan merasa marah jika melihat ada seseorang yang melakukan kejahatan. Namun sama halnya dengan makanan, yang juga menjadi kebutuhan kita, emosi juga ternyata bisa membawa dampak buruk, bahkan menjadi racun dalam pikiran, hati, dan tubuh kita. Yaitu ketika emosi tersebut kita rasakan secara berlebihan, atau kita pendam dalam waktu yang lama, berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Emosi bisa membawa dampak buruk bagi pikiran kita, dalam bentuk stres, depresi, trauma, rasa takut dan khawatir yang berlebihan, atau merasa putus asa. Emosi juga bisa berakibat langsung atas timbulnya berbagai penyakit somatik, seperti MAH atau gangguan pencernaan, ada migrain, vertigo, kelelahan, atau menurunnya imun tubuh kita. Bahkan dalam jangka waktu yang panjang, emosi yang terpendam dalam pikiran dan alam bawah sadar kita bisa menimbulkan berbagai penyakit berat, seperti darah tinggi, diabetes, gagal ginjal, gangguan jantung, atau bahkan munculnya kista, tumor, dan kanker dalam tubuh kita. Saat ini kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 yang sudah begitu banyak menelan korban. Kalau kita perhatikan, banyak di antara orang yang terserang COVID-19 dengan gejala sedang atau berat, mereka sebelumnya berada dalam kondisi emosi ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Padahal saat kita terbawa dalam emosi ketakutan dan kekhawatiran tersebut, maka daya tahan tubuh serta imun kita menjadi menurun. Sedangkan kedua hal itulah yang sebenarnya kita butuhkan untuk bertahan dari serangan virus yang memang sampai saat ini belum ada obatnya. Di sisi lain, emosi juga bisa menjadi penyebab terhambatnya rezeki kita. Kesulitan dalam mendapatkan pasangan, kesulitan dalam mendapatkan anak, bagi pasangan suami istri yang padahal secara medis keduanya dinyatakan sehat. Emosi yang muncul pada saat ibu sedang mengandung calon buah hatinya juga bisa membawa dampak buruk bagi tumbuh kembang anaknya, sehingga anak bisa saja tumbuh dalam keadaan autism, mempunyai penyakit bawaan, terlambat berjalan atau berbicara, atau bahkan anak menjadi sangat rentan mengalami depresi. Kita sudah lihat begitu banyaknya dampak buruk yang bisa muncul karena emosi. Sehingga tentunya kita perlu senantiasa menjaga pikiran dan hati kita agar tidak terbawa emosi secara berlebihan serta tidak memendam emosi dalam waktu yang lama. Lalu bagaimana jika ternyata kita sudah mengalami dampak buruk dari emosi yang kita pendam begitu lama, bahkan sudah mengakar di alam bawah sadar kita? Sehingga seolah-olah hal itu sudah menjadi bagian atau sifat karakter kita. Emotional detox adalah sebuah cara yang sangat mudah dan efektif untuk melepaskan emosi yang mungkin sudah sekian lama kita pendam. Bahkan sudah membawa dampak buruk bagi kehidupan kita. Bagaimanakah cara melakukan emotional detox? Ada 3 langkah mudah yang efektif dalam melakukan proses emotional detox. Supaya kita bisa melepaskan emosi yang terpendam dalam diri kita, sekaligus menghilangkan dampak buruk dari emosi tersebut. Langkah yang pertama, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa emosi yang kita pendam selama ini. Sehingga emosi tersebut
bahkan membawa dampak buruk pada kehidupan kita. Karena emosi itu sendiri bisa terbagi menjadi beberapa jenis, seperti ada marah, kecewa, sedih, penyesalan, putus asa, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu tahu apa emosi yang kita pendam tersebut. Kemudian kita juga perlu tahu kejadian mana yang memicu emosi tersebut. Bahkan kita juga perlu tahu siapa saja orang yang terlibat dalam emosi itu. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui secara spesifik apa emosinya, kejadiannya yang mana, serta siapa saja orang yang terkait dengan munculnya emosi tersebut, maka selanjutnya kita perlu melakukan proses perlepasan atau yang dikenal dengan istilah rilis dari emosi tersebut, yaitu dengan cara forgiveness. Forgiveness adalah memaafkan orang serta kejadian yang terkait dengan emosi tersebut. Kemudian proses forgiveness kita lanjutkan dengan meminta maaf atau bertaubat kepada Tuhan sebagai bentuk kesadaran bahwa ternyata emosi yang selama ini kita pendam adalah sebuah kesalahan. Dan yang terakhir, ketika kita sudah bisa melakukan proses forgiveness dengan ikhlas dan sepenuh hati, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah berdoa, memohon kepada Tuhan agar dibebaskan dari segala dampak buruk emosi yang selama ini kita alami. Itulah 3 langkah mudah melakukan proses emotional detox, yaitu yang pertama, cari tahu apa emosinya, yang kedua, lakukan proses forgiveness, dan yang terakhir, berdoa kepada Tuhan agar kita dibebaskan dari segala dampak buruk emosi kita. Lakukanlah proses emotional detox baik dengan bantuan para praktisi emotional detox maupun dengan cara kita melakukannya sendiri di rumah, agar kita bisa melepaskan semua emosi yang selama ini kita pendam serta membawa dampak buruk bagi hidup kita. Sehingga kita bisa menjalankan hidup ini dengan lebih tenang, lebih sehat, dan lebih bahagia. Demikian topik bahasan Hozipedia kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.